mahasiswa. Nah, di video ini aku akan bahas pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, kalau misalnya D3 terus habis itu ekstensi akuntansi, apakah punya kesempatan yang sama seperti yang kuliah S1 reguler akuntansi untuk daftar ke KAP Big Four? Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-video gue selanjutnya. Nah, bagi kamu yang saat ini kuliah D3 terus udah itu kerja dulu misalnya, habis itu baru lanjut ekstensi, mungkin kamu bertanya-tanya, kira-kira diragukan nggak sih aku ya sebagai lulusan yang D3 terus ekstensi dibandingkan dengan teman-teman yang emang S1-nya udah akuntansi? Sebenarnya jawabannya adalah kamu punya kesempatan yang sama untuk bisa bekerja di KAP Big Four. Nah, jadi KAP Big Four ini nggak melihat kamu dulunya D3 dulu terus udah itu ekstensi atau kamu emang S1 regular akuntansi. Semua kamu yang berbackground akuntansi akan bisa diterima di KAP ini kalau misal lo seleksi ya. Nah, kalau kamu D3 terus udah itu ekstensi maupun kamu emang dari S1-nya yang reguler, punya kesempatan yang sama. Nah, terus perlu kamu perhatikan ya, jadi KAP Big Four ini emang salah satu idaman bagi mahasiswa yang ada di akuntansi. Nah, tapi perlu aku highlight ya, aku punya temen yang kerja di KAP Big Four, dan perlu kamu ketahui, kerja di KAP itu berat banget. Karena kamu misalnya, terutama kalau kamu ambil auditor ya kan, dan ya itu berat banget. Kalau misalnya ditanya kerjanya kayak gimana, kalau misalnya udah high season, dan kadang-kadang biasa high season adalah sepanjang tahun, jadi kalau misalnya emang udah high season, udah nggak bisa tidur, jangankan bisa tidur ya, bisa pulang aja tuh nggak bisa. Ini ceritanya langsung dari temanku yang sudah 5 tahun bekerja di KAP, jadi dia lulusan S1 reguler akuntansi, dan dia meniti karir mulai lulus itu internship dulu, terus habis itu setelah sekitar beberapa bulan internship, terus akhirnya dia menjadi karyawan tetap, mulai dari junior auditor sampai sekarang udah jadi senior auditor. Dan setelah 5 tahun, dia bilang kerjaannya itu nggak sebanding dengan gajinya. Maksudnya dengan kerjaannya yang sampai dia nggak tidur, sampai dia begadang, dan di kantor itu bisa sampai 2-3 hari nggak pulang untuk menyelesaikan pekerjaan dia sebagai auditor. Terus itu tuh nggak sebanding dengan gaji yang dia terima. Silahkan dicoba aja. Mungkin kalau misalnya memang belum ada lowongan pekerjaan untuk karyawan tetapnya atau untuk auditornya, kamu bisa memulai dari internship. Nah, biasanya setelah kamu selesai program internship akan ditawarkan, atau kalau nggak misalnya emang ada seleksi, kamu bisa langsung ikut seleksi. Tapi biasanya ditawarin sih untuk jadi junior auditor, terutama kalau misalnya performance kamu selama internship itu juga bagus. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, dan ini juga masukan dari beberapa temanku yang sudah kerja di KAP Big Four, jawabannya adalah sama. Sebenarnya KAP Big Four ini cuma untuk batu loncatan sebelum kamu mencari pekerjaan karir lain yang dari segi gaji lebih oke. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.